Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Oke, Anda sudah siapkan materi komprehensif nih soal penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya di Indonesia. Nah, misi kita hari ini, kita mau bedah dapurnya lah istilahnya. Gimana sih PNBP itu dihitung, terus ditagih sampai akhirnya masuk ke kas negara, tentu sesuai aturan main yang berlaku ya. Iya, tepat sekali. Kita akan fokus ke, bisa dibilang jantung sistemnya, yaitu PNBP terutang. Ini kan kewajiban Anda ya sebagai wajib bayar ke pemerintah. Kenapa ini krusial? Karena akurasi sama transparansi di sini tuh jadi fondasi utama penerimaan negara kita, di luar pajak dan hibah tentunya. Ini yang nopang belanja negara dan ya kemandirian fiskal kita. Baiklah, mari kita mulai dari langkah paling awal deh. Gimana sebenarnya jumlah PNBP itu ditentukan? Dari sumber Anda kelihatannya ada dua pendekatan utama ya. Ada official assessment sama self-assessment. Boleh dijelaskan bedanya? Tentu. Gini, kalau official assessment itu instansi pemerintah yang punya wewenang, nah mereka yang hitung dan tetapkan jumlah PNBP yang harus Anda bayarkan. Metodenya bisa pakai tarif spesifik. Jadi nilai nominalnya tetap persatuan, misalnya katakanlah Rp50 per meter kubik air gitu. Atau bisa juga pakai tarif ad valorem. Ad valorem itu berarti persentase ya? Betul, persentase dari suatu nilai dasar. Nilai dasarnya ini biasanya patokannya harga pasar atau harga patokan yang memang udah ditetapkan pemerintah. Contoh gampangnya mungkin 10% dari harga patokan mineral untuk hasil tambang. Oke. Intinya sih, kalau official assessment, hitungannya datang dari pemerintah. Anda tinggal terima tagihan. Oke, itu yang official. Nah, kalau gitu gimana dengan self-assessment? Ini kedengarannya kayaknya lebih banyak tanggung jawab di wajib bayar ya? Nah, itu dia. Betul sekali. Kalau di self-assessment, Anda nih sebagai wajib bayar yang justru aktif. Anda hitung sendiri, terus Anda bayar, terus Anda laporin jumlah PNBP terutangnya. Contoh yang sering dipakai itu Provisi Sumber Daya Hutan, PSDH. Jadi perusahaan kehutanan, mereka hitung sendiri kewajibannya. Biasanya berdasarkan volume kayu yang ditebang dikali tarif persentase dari harga patokan kayu yang berlaku. Wah, berarti harus paham banget regulasinya ya? Iya, jelas itu. Ini nuntut pemahaman regulasi yang kuat dari Anda. Dan di sisi lain, ya pemerintah juga harus punya mekanisme verifikasi yang, andal biar cocok datanya. Ngomong-ngomong soal bayar nih, setelah tahu jumlahnya, gimana proses nagih dan bayarnya? Apalagi di era digital sekarang kan? Untuk pemungutannya ya, biasanya dilakukan oleh pejabat atau pimpinan instansi pengelola PNBP. Kadang mereka dibantu mitra instansi juga sih. Nah, soal pembayarannya, ini yang udah modern banget. Jalur utamanya itu lewat sistem elektronik terpusat, namanya Simponi. Simfoni ya? Iya, dan ini udah terintegrasi penuh loh sama modul penerimaan negara generasi ketiga atau MPNG 3. Prosesnya simple kok, Anda nanti dapat kode billing. Nah, terus bisa bayar lewat macam-macam kanal. Bisa ATM, internet banking, mobile banking, bahkan ada beberapa platform e-commerce juga bisa. Wah, banyak ya pilihannya. Beda jauh sama yang dulu mungkin ya? Jauh! Ini bukan cuma soal kanal bayarnya aja yang nambah dibanding MPNG 2 dulu. Tapi ini lompatan besar dari sisi kecepatan, kapasitas transaksi, terus juga kemampuan pemerintah buat melacak dan rekonsiliasi penerimaan secara real time. Ini penting banget buat ngurangin potensi kesalahan atau ya celah penerimaan lah. Menarik. Dengan kemudahan digital kayak gini, saya jadi kepikiran metode lama yang bayar tunai ke bendahara itu apa udah bener-bener hilang atau masih ada ya? Pertanyaan bagus itu. Opsi itu sebetulnya masih ada, tapi penggunaannya sangat-sangat terbatas. Hanya untuk kondisi khusus, dan itu pun perlu persetujuan dari DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Misalnya ya, karena kendala geografis, susah gitu akses elektroniknya. Atau mungkin untuk PNBP yang nominalnya kecil banget. Tapi secara umum, preferensinya jelas banget ke sistem elektronik. Demi apa? Ya, transparansi dan efisiensi. Oke. Oh iya, satu lagi yang perlu diingat soal waktu bayar. Jangan sampai telat. Kalau terlambat bayar PNBP, itu ada sanksi denda administratif. Lumayan loh, 2% per bulan dari jumlah terutang.
Maksimalnya bisa sampai 24 bulan dendanya. Wah, harus disiplin ya berarti. Nah, tadi kan ada metode self-assessment tuh yang hitung sendiri. Gimana cara pemerintah mastiin kalau hitungan dan pembayaran yang dilaporin itu benar? Di sini peran verifikasi dan monitoring masuk ya. Apa sih bedanya persisnya? Betul, keduanya ini krusial banget buat jaga integritas sistem PNBP, tapi fokusnya beda. Gini, verifikasi itu lebih spesifik. Tujuannya ya buat nguji kebenaran hitungan dan pembayaran PNBP yang Anda laporkan sendiri lewat self-assessment tadi. Nanti instansi bakal periksa data sama dokumen pendukung dari Anda. Oke, itu verifikasi. Kalau monitoring? Nah, kalau monitoring, cakupannya lebih luas. Ini ngawasin PNBP yang ditetapkan pemerintah, official assessment, terus juga evaluasi keseluruhan pengelolaan PNBP di satu instansi. Mulai dari bandingin realisasi sama target, gimana mereka ngelola piutang PNBP, sampai kepatuhan prosedur lainnya. Lalu teknologi bantu juga nggak di proses pengawasan ini? Sangat bantu, jelas. Baik verifikasi maupun monitoring, itu sekarang udah didukung banget sama sistem informasi kayak Simponi yang tadi kita bahas. Ada juga aplikasi khusus, namanya e-Mawas PNBP. Mawas PNBP. Fungsinya apa tuh? Nah, e-Mawas ini kayak semacam dashboard pengawasan internal gitu buat instansi pengelola PNBP. Jadi bantu mereka mantau kepatuhan sama kinerja penerimaan secara lebih terstruktur dan basisnya data. Tujuannya jelas, memastikan data akurat dan pengawasan efektif. Menarik sekali ya melihat gimana sistem ini terus mencoba menyeimbangkan dua sisi penting. Di satu sisi, kasih kemudahan buat Anda sebagai wajib bayar lewat self-assessment dan bayar digital. Tapi di sisi lain, negara juga perlu jaga akurasi data dan optimalisasi penerimaan lewat official assessment, verifikasi, dan sistem yang terintegrasi itu. Ya, dan keseimbangan ini kan sifatnya dinamis ya, terus berkembang. Ini mungkin bawa kita ke satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Gini, seiring makin canggihnya teknologi kayak Simponi dan MPNG 3 ini, gimana ya caranya kita bisa lebih dorong kepatuhan sukarela dalam self-assessment secara efektif? Tapi di saat yang sama, kita juga harus tetap mastiin akurasi data yang dilaporin itu benar, tanpa malah nambah beban administratif yang berlebihan buat Anda sebagai wajib bayar. Organisasi pengelolaan PNBP ke depan. Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.